Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk kuliah dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan penerapan integral untuk yang terakhir pada pembelajaran kalkulus 2, yaitu momen dan pusat massa. Saya kira kalian sudah pernah memperoleh pelajaran terkait dengan momen dan pusat massa pada pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan atau perhitungan momen dan pusat massa menggunakan konsep integral. Oke, langsung saja. Beberapa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, momen dan pusat massa dengan perhitungan diskrit dan kontinu pada garis, kemudian momen dan pusat massa pada bidang, yaitu yang dibatasi 2 kurva dan yang dibatasi oleh 1 kurva. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, distribusi massa diskrit pada garis. Oke, ini merupakan ilustrasi yang paling sederhana terkait dengan apa itu momen dan apa itu pusat massa. Kalian pernah bermain jungkat-jungkit? Ya, saya yakin waktu kecil pernah ya merasakannya. Nah, ketika misalkan kalian bermain jungkat-jungkit dengan adik kalian, untuk menempatkan pada posisi setimbang, maka kalian ada 2 faktor yang mempengaruhi di sini, yaitu berat badan kalian dan jarak kalian dengan pusat jungkat-jungkitnya. Jadi berat badan kalian dan berat badan adik kalian, kemudian jarak pada jungkat-jungkitnya. Nah, kita tidak bisa mengubah berat badan kalian dan adik kalian ya. Jadi yang kita ubah adalah jaraknya, jarak dari suatu benda tersebut terhadap pusat jungkat-jungkitnya. Maksudnya seperti apa? Benda ini, jungkat-jungkit ini memiliki titik seimbang ketika M1 dikali dengan D1 sama dengan M2 dikali dengan D2. Jadi massa benda yang pertama dikali dengan jaraknya, jarak terhadap titik tumpunya, sama dengan massa benda kedua dikali dengan jaraknya, jarak pada titik tumpunya. Jadi kalau kalian memiliki berat yang lebih berat daripada adik kalian, berarti jarak yang kalian atur untuk memperoleh posisi setimbang berarti kalian harus lebih mendekat kepada jungkat-jungkitnya. Nah, ini adalah posisi seimbang yang kita peroleh dari konsep jungkat-jungkit. Nah, jika kita terapkan konsep ini, kita letakkan pada garis bilangan real, maka kita bisa memperoleh suatu persamaan baru, yaitu M1 dikali dengan X1 ditambah M2 dikali X2 sama dengan 0. Nah, di sini ada ketentuan yang kita gunakan, yaitu kita asumsikan atau kita pilih titik tumpunya berada pada titik 0. Jadi pada garis bilangan ini merupakan titik 0, berarti kita mempunyai bilangan positif pada sebelah kanan dan kita memiliki bilangan negatif pada sebelah kiri. Nah, M1 dikali X1 ditambah M2 kali X2 sama dengan 0, ini berlaku ketika nilai X1 sama dengan negatif dari D1. Jadi, jarak benda di sini bisa jarak benda yang berarah, jadi bisa bernilai negatif. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan momen? Hasil kali massa suatu partikel atau suatu benda terhadap jaraknya, jarak yang berarah dari suatu titik tumpu atau titik acuan tersebut disebut dengan momen suatu partikel atau suatu benda. Nah, jadi kalau dari ilustrasi sebelumnya, kita mempunyai di sini massa benda dengan suatu massa tertentu yaitu M, kemudian benda ini memiliki jarak sejauh X terhadap titik acuannya. Maka hasil kali massa dengan jarak ini kita sebut sebagai momen suatu partikel atau momen suatu benda.
Jadi ilustrasi ini cukup menggambarkan terkait dengan momen suatu benda. Kemudian pada persamaan sebelumnya kita mempunyai nilai M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2. Nah, itu menunjukkan bahwa ada dua benda. Maka persamaan sebelumnya menunjukkan sebagai momen total dari suatu partikel terhadap titik tumpu sama dengan 0. Oke. Artinya di sini karena ada dua benda, maka kita bisa menyebut ini sebagai momen total. Nah, maka kita bisa berumum bagaimana kalau ada 3 benda, 4 benda, dan seterusnya sampai n benda. Kita bisa memperumum persamaan ini menjadi M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah M3 dikali X3 dan seterusnya sampai Mn dikali dengan Xn sama dengan 0. Jadi persamaan ini menunjukkan momen total suatu benda atau partikel tertentu pada keadaan yang setimbang. Nah, perlu diperhatikan bahwa persamaan ini masih menggunakan ketentuan yang pertama, yaitu titik acuannya kita ambil titik acuan 0, sehingga jaraknya memang kita tulis di sini adalah X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, bagaimana jika titik acuannya itu tidak berada pada 0? Maka kita akan menentukan suatu titik acuan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Misalkan ini, kita punya titik acuan atau titik tumpunya di sini, kemudian nolnya di sini. Artinya titik tumpu atau titik acuannya ini tidak berada pada titik 0. Maka kita misalkan titik acuannya adalah X bar, sehingga kita bisa menentukan jaraknya. Kalau tadi pada persamaan sebelumnya jarak X1 terhadap 0 itu adalah X1, jarak X2 terhadap 0 adalah X2, jarak X3 terhadap 0 adalah X3. Nah, lalu bagaimana dengan jarak X1 terhadap X bar? Tentu kita memperoleh jaraknya adalah X1 dikurangi X bar. Begitu juga dengan jarak X2 terhadap X bar. Jaraknya adalah X2 dikurangi X bar. Dan seterusnya sampai dengan jarak ke N. Partisi ke N yaitu Xn. Nah, sehingga persamaan yang kita peroleh sebelumnya M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 dan seterusnya sama dengan 0, kita ubah jaraknya menjadi M1 dikali X1 dikurangi X bar ditambah M2 dikali X2 dikurangi X bar ditambah M3 dikali X3 dikurangi X bar dan seterusnya sampai ke N. Oke. Nah, kita mau menentukan sebetulnya berapa sih titik tumpuannya, X barnya itu berapa. Nah, maka kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan kita jabarkan terlebih dahulu. Kita kalikan M1 dengan X1 dikurangi X bar, M2 dengan X2 dikurangi X bar, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh M1 kali X1 dikurangi M1 kali X bar ditambah M2 kali X2 dikurangi M2 dikali X bar, dan seterusnya. Kemudian kita bisa memindah ke ruas kanan yang mempunyai nilai negatif M1 kali X bar, negatif M2 kali X bar, negatif M3 kali X bar, dan seterusnya sampai negatif Mn dikali X bar. Kita pindah ke ruas kanan sehingga kita peroleh persamaan ini. Nah, jika diperhatikan di sini kita mempunyai variabel yang sama, yaitu X bar, X bar, X bar, dan X bar. Maka nilai X bar bisa kita keluarkan sehingga kita mempunyai persamaan yang ketiga. Nah, karena kita mau mencari nilai dari X bar, maka kita bisa menentukan dengan memindah ruas, kita peroleh X bar sama dengan
M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 dan seterusnya dibagi dengan M1 plus M2 plus M3 dan seterusnya. Nah, jika diperhatikan M1 plus M2 plus M3 ini menunjukkan massa benda. Massa benda 1 ditambah massa benda 2 ditambah massa benda 3 dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menyebutnya sebagai massa total atau total massa. Kemudian yang di atas kita memiliki M1 kali X1. Massa dikali jarak. Massa dikali jarak adalah momen. Jadi momen pada benda 1, momen benda 2 dan seterusnya. Atau kita sebut sebagai momen total. Jadi titik acuan atau titik tumbuh atau titik berat dari pada suatu garis, kita di sini misalkan sebagai X bar, di mana X bar ini bukan 0, kita bisa memperoleh dengan cara membagi momen total dibagi dengan jumlah massa atau massa total. Momen total dibagi dengan total massa. Oke. Jadi di sini semoga sudah cukup jelas terkait dengan apa itu momen, apa itu pusat massa. Nah, untuk garis pusat massanya kita memang mengambil hanya pada satu koordinat, yaitu di X bar saja. Oke, nanti kita akan membahas yang pada bidang. Kita punya X bar dan Y bar. Oke. Kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu distribusi massa kontinu pada garis. Momen dan pusat massa benda dengan perhitungan kontinu pada garis. Nah, apa yang membedakan dengan diskrit dan kontinu? Jadi kalau pada ilustrasi yang pertama kita punya benda 1, kemudian kita memiliki jarak terhadap titik acuan tertentu, benda 2 ada jarak terhadap titik acuannya, benda 3 dan seterusnya. Ada banyak sekali benda. Setiap benda memiliki massa tertentu. Nah, kemudian kita menghitung terhadap titik acuan tertentu. Kalau saya mempunyai seutas kawat atau sebuah penggaris, kemudian kita letakkan pada titik tumpu tertentu, kita bisa menentukan pusat massanya. Nah, penggaris atau kawat tersebut hanya terdiri dari satu benda. Nah, jadi yang dimaksud dengan kontinu itu sedikit perbedaannya ada di sini. Jadi kalau yang diskrit digunakan pada benda yang bendanya banyak terhadap titik tertentu, tetapi kalau kontinu biasanya hanya satu benda, kita mencari momen dan pusat massa benda tersebut. Oke. Misalkan terdapat benda atau tadi ya kawat, dia memiliki panjang atau selangnya itu antara A sampai dengan B dengan rapat massa rho. Nah, ini yang membedakan juga. Jadi karena ini satu benda, misalkan kawat itu kan tidak terputus, jadi dia punya rapat massa. Nah, rapat massanya kita simbolkan dengan rho. Pada pembahasan untuk garis, maka rho ini merupakan satuan massa per satuan panjang. Jadi rho sama dengan M massa dibagi dengan satuan panjangnya atau X. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalkan hanya ada sebuah kawat, kita mau menentukan momennya, kita mau menentukan pusat massanya sehingga kawat ini bisa seimbang gitu. Nah, karena dia satu benda tertentu, maka dia memiliki rapat massa dan kita menggunakan konsep kontinu. Nah, untuk menentukan perhitungannya, momen dan pusat massanya, massa, momen dan pusat massa, kita menggunakan konsep jumlah Riemann, yaitu dengan cara mempartisi, membagi. Nah,
kita bagi benda ini menjadi n bagian tertentu. Kita partisi sehingga nanti kita bisa menentukan massa baik dari partisinya maupun secara keseluruhan karena kita menggunakan konsep Riemann. Nah, misalkan ini. Jadi kita sudah partisi sedemikian hingga, nah kita ambil misalkan satu bagian ini. Nah, pada satu partisi ini kita bisa memperoleh masanya dulu. Kita mau menentukan massa pada partisi ini. Masanya itu adalah delta M. Nah, kembali lagi ke di sini. Rapat massa ini kita bisa asumsikan dia konstan pada suatu benda, sehingga rapat massa untuk partisi yang sebelah sini akan sama dengan partisi yang lainnya. Maka kita bisa memperoleh delta M dari rumus ini. Delta M sama dengan rho dikali dengan delta X. Jadi massa pada partisi tertentunya delta, maka kita menggunakan delta karena dia hanya partisi, sama dengan rho rapat massa dikali dengan delta X jaraknya. Oke. Nah, kemudian jadi bisa diperoleh ya delta M sama dengan rho dikali delta X. Oke. Kita sudah menemukan massa dari partisi bendanya. Kemudian yang kedua kita menentukan momen. Momen adalah massa dikali dengan jarak benda. Nah, kita sudah peroleh massa di sini adalah delta M. Berarti kita perlu menentukan jarak benda. Jarak benda itu tadi sudah diilustrasikan. Jarak benda adalah berarti jarak dari suatu benda terhadap titik tumpunya. Berarti dari benda ini terhadap titik tumpunya. Nah, kita bisa memisahkan dia sebagai X. Oke, jadi momennya adalah massa dikali dengan X. Massa dikali dengan jarak. Massanya adalah delta M, jaraknya adalah X. Sehingga delta M, momen pada partisi ini adalah massanya ini, maka kita bisa tuliskan rho dikali delta X dikali dengan X, sehingga kita punya persamaan ini untuk momen. Kemudian ini kan tadi kita baru melihat pada satu partisi tertentu, partisi di sini. Nah, untuk melihat secara keseluruhan kita memiliki batas pada selang A sampai dengan B. Karena kita menggunakan konsep Riemann, maka kita tinggal mengubah dia menjadi bentuk integral dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Sehingga yang pertama, massa benda. Kalau di sini massa partisi delta M sama dengan rho dikali delta X, maka massa benda kita tuliskan sebagai M sama dengan, tinggal kita tambahkan dia, kita ubah sebagai integral rho dx. Nah, massa benda M sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, rho dx. Jadi tinggal mengubah dari yang partisi menjadi benda secara utuh. Kemudian sama untuk momennya juga tadi kita memiliki momen hanya pada partisi satu benda ini. Nah, untuk secara keseluruhannya kita menggunakan konsep integral. Maka kita ubah. Di sini kita punya delta M sama dengan X dikali rho dikali delta X. Maka momen benda kita bisa peroleh M sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, X dikali rho delta X. Ya. Jadi sama konsepnya. Ketika menggunakan jumlah Riemann kita bisa mengubah menjadi simbol integral. Sehingga kita punya massa benda M sama dengan integral A sampai B rho dx, dan momen bendanya adalah integral A sampai B rho x dx. Nah, rapat massa ini nilainya adalah konstan, maka dia bisa kita keluarkan dari pengintegralannya.
Oke, setelah menentukan massa dan momen, kita bisa menentukan pusat massanya. Karena ini masih di satu garis, maka pusat massanya adalah X bar. Nah, X bar tadi adalah momen total dibagi dengan jumlah massa. Tadi kita bisa menggunakan momen total karena bendanya ada banyak. Nah, untuk satu benda ini kita bisa menggunakan momen dibagi dengan massa satu benda. Jadi pusat massa sama dengan momen total dibagi total massa. Momen totalnya atau momen bendanya di sini kita punya M sama dengan integral A sampai dengan B rho X dx. Kemudian total massa atau massa bendanya kita punya ini M sama dengan integral dari A sampai B rho dx. Maka kita tinggal membagi M besar dibagi dengan M kecil. Oke, jadi ini perhitungan menggunakan konsep kontinu. Kita sudah memperoleh massa benda, kemudian momen, kemudian pusat massa. Oke, jadi sampai pada pembahasan kedua, saya harap kalian bisa membedakan bagaimana menentukan massa, momen benda, dan pusat massa dengan perhitungan diskrit, gunanya digunakan seperti apa, dan dengan perhitungan kontinu digunakan untuk benda yang seperti apa. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu distribusi massa pada bidang. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah bidang yang dibatasi oleh dua kurva. Nanti yang satu kurva kita tinggal lebih spesifik dari yang dua kurva. Oke, kalau tadi pada garis, sekarang kita membahas pada bidang. Pusat massa, sebetulnya apa sih pusat massa pada bidang itu? Jadi kalau kita menentukan sebuah titik pada koordinat tertentu pada suatu bidang, maka pada suatu bidang atau suatu benda, sehingga benda tersebut menjadi seimbang. Nah, titik itu merupakan pusat massa dari bidang atau benda tersebut. Oke, jadi sebuah titik yang membuat benda itu menjadi seimbang, itu kita sebut sebagai pusat massa. Mungkin kalian bisa melihat contohnya adalah ini, memutar bola basket menggunakan satu jari. Nah, ini yang kita ambil titik tumpunya biasanya memang titik tumpu pada bagian tengah. Kenapa? Menjaga keseimbangan. Nah, kemudian mungkin kalian pernah atau sering memainkan buku. Nah, kenapa kita mengambilnya juga titik tengahnya? Bagaimana jika kita ambilnya titik yang pojok? Kira-kira akan bisa diputar dengan seimbang nggak? Nah, kemungkinan besar benda itu akan jatuh karena titik keseimbangannya bukan pada bagian pojok, tetapi di bagian tengah. Nah, titik ini yang disebut sebagai pusat massa. Jadi dia yang membuat kenapa ketika kita memainkan buku pada bagian tengah dia bisa menjadi seimbang karena pusat massanya ada pada bagian tersebut. Nah, berlaku juga untuk benda-benda lain secara umum. Jadi kita bisa menentukan suatu titik pada benda yang menyebabkan benda tersebut seimbang. Nah, titik tersebut kita sebut sebagai pusat massa pada suatu benda atau suatu bidang. Tuh. Nah, untuk menentukan sama pada pembahasan ini kita juga akan menentukan massa, momen, dan pusat massa dari benda. Nah, untuk menentukan pusat massanya, maka kalau tadi kita hanya menentukan pusatnya yaitu X bar. Nah, di sini kita menentukan momen terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi kalau yang pada garis, momennya itu hanya ada satu. Sedangkan pada benda atau bidang tertentu, maka kita menentukan momen terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kita simbolkan momen suatu benda terhadap sumbu X yaitu MX dan momen suatu benda terhadap sumbu Y yaitu MY.
koordinatnya. Nah ini tadi kalau pada garis kita hanya menemukan X bar, maka pada bidang kita kita harus menentukan koordinat titiknya, yaitu X bar, Y bar. X bar merupakan pusat massa dari momen terhadap sumbu Y dibagi dengan masanya. Jadi yang X bar itu adalah MY per M per massa, dan Y barnya adalah MX per M per masanya. Maka kita harus menentukan masing-masing momen terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Oke. Misalkan terdapat sebuah benda yang dibatasi dengan kurva Y1 dan Y2 pada selang tertutup A sampai dengan B dan memiliki rapat massa ρ. Nah, misalkan ini ilustrasinya. Jadi kita punya dua buah kurva. Yang pertama Y1, ini yang berwarna biru. Kemudian kurva Y2 yang berwarna orange. Kemudian kita punya benda yang dari dua kurva ini dibatasi pada selang A sampai dengan B. Jadi misalkan ini adalah selang A sampai dengan selang B, maka bendanya berada pada daerah ini. Nah, kemudian dia memiliki rapat massa sebesar ρ. Nah, untuk bidang, rapat massa ρ ini merupakan massa persatuan luas. Jadi kalau yang pertama tadi pada garis, ρ-nya adalah massa persatuan panjang, tetapi pada bidang rapat massanya merupakan massa persatuan luas. Jadi ρ sama dengan M per Y1 min Y2 dikali X. Jadi luasnya kita bisa mengasumsikan dia kan di sini dibatas pada Y1 dan Y2. Maka jarak antara ini adalah Y1 dikurangi Y2. Kemudian jarak yang di sini adalah jarak sebesar X. Maka luasnya bisa kita asumsikan Y1 min Y2 dikali dengan X. Oke. Nah, sama pada konsep kontinu sebelumnya, untuk menentukan massa, momen, dan pusat massa secara keseluruhan pada suatu benda atau bidang, maka kita melakukan partisi dulu terhadap bidang tersebut. Jadi kita bagi dia menjadi bagian yang sangat kecil dan bagian tertentu, sehingga kita peroleh di sini, misalkan kita ambil partisi yang ini, maka jarak benda ini, jarak bidang ini adalah delta X. Oke. Kita akan menentukan massa, momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu X, dan pusat massanya. Yang pertama, massa. Massa pada partisinya kita peroleh delta M sama dengan ρ dikali Y1 min Y2 dikali delta X. Dapat dari mana kok bisa massanya seperti ini? Ingat pada rapat massa. Rapat massa pada bidang adalah satuan massa per satuan luas. Maka massanya adalah ρ dikali satuan luasnya. Jadi ini, tadi kan ρ-nya, rapat massanya adalah massa dibagi dengan Y1 min Y2 kali X, dibagi dengan luasnya. Maka kalau kita menentukan M, massanya delta M-nya sama dengan ρ dikali Y1 min Y2 dikali delta X. Nah, untuk ini kan untuk satu partisi. Nah, untuk secara keseluruhan bendanya, maka sama dengan menggunakan konsep Riemann, kita ubah bentuk ini, bentuk delta M menjadi M dengan mengubah menjadi pengintegralannya, limit jumlahnya. Jadi kita peroleh M sama dengan integral A sampai B, karena tadi selangnya adalah A sampai B, ρ dikali Y1 min Y2 dx. Oke, jadi kita udah memperoleh yang satu, yang pertama yaitu massa benda. Massa benda M sama dengan integral A sampai B dikali ρ
dari rho dikali Y1 min Y2 dx. Oke, saya harap kalian paham ya sampai di sini. Kemudian yang kedua, momen. Momen merupakan massa dikali dengan jarak. Nah, kita udah punya nih momennya di sini adalah delta M. Nah, tinggal kita cari jaraknya. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa pada benda momen yang kita cari adalah momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Maka kita cari satu persatu dulu. Momen terhadap sumbu X. Nah, jaraknya diasumsikan berada pada tengah pusat massa, yaitu setengah dari Y1 plus Y2. Jadi misalkan ini tadi kan kita mau mencari momen terhadap sumbu X. Nah, di sini kita punya kurva Y1 dan Y2. Maka jaraknya kita asumsikan dia berada pada tengah-tengah benda ini, maka di sini adalah setengah dikali Y1 plus Y2. Sehingga kita bisa memperoleh delta M. Nah, massa dikali dengan jarak, massa dikali jarak, massanya adalah delta M. Delta M-nya adalah ini, rho dikali Y1 min Y2 delta X dikali dengan jarak, jaraknya adalah setengah dikali Y1 plus Y2. Nah ini adalah momen pada satu partisi benda. Nah, secara keseluruhan dengan konsep limit jumlah kita ubah ke bentuk integralnya. Pada selang AB, maka integralnya adalah integral mulai dari A sampai dengan B, sehingga kita peroleh momen benda terhadap sumbu X, kita simbolkan MX, adalah integral A sampai dengan B setengah dikali, jadi setengahnya ini, setengah dikali Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2 dx. Nah, kita sederhanakan Y1 min Y2 kali Y1 plus Y2 adalah Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Jadi kita peroleh MX momen benda terhadap sumbu X itu adalah integral A sampai B setengah rho dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Nah, setelah menentukan momen terhadap sumbu X, kita akan menentukan momen terhadap sumbu Y. Nah, dengan konsep yang hampir sama. Yang membedakan adalah jaraknya. Jadi di sini jarak merupakan jarak benda terhadap sumbu Y. Kalau tadi jarak benda terhadap sumbu X, kita akan memperolehnya setengah kali Y1 plus Y2. Nah, untuk momen terhadap sumbu Y, jaraknya bisa kita langsung asumsikan sebesar X. Jadi konsepnya sama dengan pada garis. Jarak adalah jarak pada jarak pada benda terhadap titik tumpunya. Jadi bendanya ada di mana terhadap titik tumpunya. Maka di sini jaraknya adalah sebesar X. Menggunakan rumus yang sama, momen sama dengan massa dikali dengan jarak. Tadi kita sudah punya massanya adalah rho dikali Y1 min Y2 delta X. Jaraknya sebesar X. Maka kita peroleh delta MY. Momen terhadap sumbu Y pada partisi. Karena kita masih mengambil partisi ya, jadi masih menggunakan delta. Nah, kemudian untuk menentukan momen secara keseluruhan pada benda tersebut, momen terhadap sumbu Y, maka kita tinggal ubah dengan menggunakan konsep Riemann, yaitu dengan mengubah ke bentuk pengintegralannya. Maka kita peroleh MY sama dengan integral dengan batas A sampai B, karena selangnya tadi adalah selang A sampai B. Momen benda MY sama dengan integral A sampai B rho X. Di sini ada rho, ada X. Rho X dikali Y1 min Y2 dx. Jadi kita sudah memperoleh momen terhadap sumbu Y. Kita peroleh massa, kita sudah memperoleh momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Yang terakhir kita menentukan pusat massanya. Pusat massa
X bar, Y bar. Nah, koordinat pusat massa benda yaitu pada X bar, Y bar. Di awal di sebelumnya sudah disebutkan bahwa X bar sama pusat massa adalah momen total dibagi dengan total massa. Oke, untuk yang X bar kita menggunakan momen pada sumbu Y, momen terhadap sumbu Y, dan Y bar kita menggunakan momen terhadap sumbu X. Jadi X bar MY per M, MY nya kita peroleh ini, MB sama dengan Oke, mohon maaf ini ada kesalahan, ini tidak ada setengahnya ya. Jadi MY sama dengan rho dikali X kali Y1 min Y2 dx. Kemudian M masanya kita peroleh tadi integral A sampai dengan B rho dikali Y1 min Y2 dx. Nah, nilai rho ini karena dia konstanta maka kita bisa keluarkan dari integral sehingga bisa saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita peroleh untuk X barnya adalah integral A sampai dengan B X Y1 min Y2 dx dibagi dengan integral A sampai dengan B Y1 min Y2 dx. Begitu juga dengan yang Y bar. Y bar berarti MX dibagi dengan M. MX nya tadi kita sudah peroleh setengah kali rho kali Y1. Oke, ini tipe ini Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat dibagi dengan massa. Massanya sama, integral A sampai dengan B rho dikali Y1 min Y2. Sama seperti sebelumnya, karena nilai rho adalah konstan, maka rho bisa kita keluarkan dari integral keduanya sehingga kita bisa menemukan rumus yang lebih sederhana. Oke. Jadi dari ketiga pembahasan ini saya harap kalian bisa mengerti perbedaan dari perhitungan dengan menggunakan diskrit pada garis, perhitungan kontinu pada garis, kemudian perhitungan pada bidang yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, yang perlu diperhatikan adalah rumus pada massa, momen, dan pusat massanya. Jadi tiga hal ini yang kita gunakan dalam pembahasan momen dan pusat massa. Oke. Jadi ini rangkuman saja rumusnya untuk massa, untuk momen dan pusat massa diskrit pada garis. Kita misalkan massanya adalah M, maka momen bendanya adalah massa dikali jaraknya adalah X. Nah, pusat massanya adalah X bar. X bar merupakan momen total dibagi dengan total massa. Kemudian momen dan pusat massa kontinu pada garis. Di sini kita menggunakan integral. Jadi kalau yang kontinu menggunakan integral. Massanya adalah integral A sampai B rho dx. Kemudian momennya adalah integral A sampai B rho x dx. Kemudian pusat massanya masih hanya menggunakan X bar. Momen dibagi massa. Jadi ini M besar dibagi dengan M kecil. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk momen dan pusat massa diskrit pada bidang dengan dua kurva, kita peroleh massanya M sama dengan rho integral A sampai B Y1 min Y2 dx. Kemudian momennya adalah momen terhadap sumbu X, berarti MX adalah setengah rho dikali integral A sampai B Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Kemudian momen benda terhadap sumbu Y, rho dikali integral A sampai B dikali X dikali Y1 min Y2 dx. Kemudian pusat massanya ada X bar, Y bar. Pusat massa X bar, Y bar. Pusat massa X bar itu berarti MY dibagi dengan M. Sedangkan yang Y bar itu adalah MX dibagi dengan M. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, untuk yang satu kurva seperti apa? Jadi konsepnya kita sederhanakan dari yang dua kurva. Kalau yang dua kurva kita punya di sini Y1 min Y2, maka untuk yang satu kurva cukup dituliskan di sini sebagai Y. Jadi untuk massa berarti
rho dikali integral AB Y dx. Untuk momen benda terhadap sumbu X berarti setengah rho integral AB Y kuadrat dx. Ini tinggal diganti Y juga. Nah, secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi sama sebetulnya dari konsep yang dua kurva, tapi kita sederhanakan karena hanya satu kurva, maka kita menggunakan simbol Y saja. Oke, demikian penjelasan terkait dengan momen dan pusat massa, pengaplikasian integral untuk materi yang terakhir pada kalkulus 2. Saya harap kalian bisa memahami terkait dengan konsep apa itu massa, apa itu momen benda, apa itu pusat massa, dan bagaimana menentukan atau melakukan perhitungannya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.